Kisah ayah dan air kehidupan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau, tinggallah seorang ayah bernama Pak Aris bersama putra kesayangannya, Rian. Rian masih berusia 7 tahun, ceria dan penuh tawa. Namun suatu musim, penyakit aneh melanda tubuh Rian. Wajahnya yang merona menjadi pucat, matanya yang berbinar mulai sayu, dan tubuhnya perlahan melemah hingga tak sanggup berlari seperti dulu. Para tabib desa menggeleng lemah. Hanya ada satu harapan, air kehidupan, yang mengalir dari mata air suci di puncak-puncak langit. Gunung yang menjulang tinggi menembus awan, tempat yang nyaris tak pernah ada orang yang berani mendakinya. Konon, air itu mampu mengembalikan kekuatan dan kesehatan siapapun yang meminumnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik mengetuk atap rumah kayu mereka. Pak Aris duduk di tepi tempat tidur Rian, membasuh keringat di dahi putranya dengan kain lembut. Rian membuka matanya perlahan, menatap ayahnya dengan suara lirih. "Ayah, jangan pergi. Gunung itu terlalu berbahaya." Pak Aris mengecup kening putranya. Matanya berkaca-kaca, namun suaranya teguh. "Ayah harus pergi, nak. Tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi, jika demi senyummu kembali. Tunggu ayah di sini. Setiap bintang yang muncul di langit, itu adalah tanda ayah sedang memikirkanmu dan terus melangkah." Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Pak Aris berangkat. Dia hanya membawa sebilah pisau kecil, sepotong kain tebal, dan sebungkus nasi sisa kemarin. Di dadanya, tersimpan tekad yang lebih berat dari batu, namun lebih kuat dari baja. Bagian 1. Hutan tanpa ujung. Langkah pertamanya menembus hutan belantara. Pohon-pohon raksasa berdiri rapat, menyembunyikan sinar matahari. Duri-duri melilit jalan, menggores kulit kaki dan tangannya. Darah menetes perlahan, meninggalkan jejak merah di tanah lembab. Setiap kali rasa perih menyengat, terbayang wajah Rian yang tersenyum lemah. Pak Aris menggigit bibir, menahan rintih, dan terus melangkah. Untuk Rian, demi melihatnya berlari kembali, bisik hatinya. Hari berganti malam. Di tengah hutan yang gelap gulita, binatang buas meraung-raung. Pak Aris bersandar pada batang pohon besar, melilitkan kain lusuh di tubuhnya yang menggigil. Lapar mulai menggerus perutnya. Air minumnya pun tinggal sedikit. Namun setiap kali ia menatap langit dan melihat bintang bersinar, ia teringat janjinya. Ia menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, lalu kembali melangkah saat fajar menyapa. Bagian 2. Sungai Mengamuk. Setelah 3 hari, ia tiba di tepi Sungai Mengamuk. Airnya keruh dan bergolak hebat, berbuih putih menghantam batu-batu tajam. Tak ada jembatan, tak ada perahu. Jika jatuh, bisa-bisa tubuhnya hancur terhempas batu. Pak Aris menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Air sedingin es menusuk hingga ke tulang. Arus yang kuat menarik tubuhnya ke bawah. Ia nyaris tak bisa bernapas. Tangan dan kakinya terasa berat. Saat hampir menyerah, terbayang wajah Rian yang menunggunya di jendela rumah. "Ayah! Ayah!" Seakan terdengar suara putranya memanggil. Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Aris mencengkeram batu tajam hingga telapak tangannya robek dan berdarah. Ia merangkak melawan arus, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Lama sekali perjuangannya itu, hingga akhirnya kakinya menyentuh tanah seberang. Ia terkapar tak berdaya, darah bercampur air sungai, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Ia masih hidup, masih bisa melangkah. Bagian 3. Lereng yang tak berujung. Semakin naik ke puncak, udara semakin dingin dan tipis. Jalan berubah menjadi bebatuan licin yang curam. Kadang ia terpeleset, meluncur ke bawah, nyaris jatuh ke jurang yang dalam. Tulangnya terasa nyeri seakan patah. Makanan dan airnya telah habis. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, napasnya memutih di udara dingin. Malam ke-7, badai salju turun. Angin menderu kencang, menerbangkan pakaiannya yang sudah lusuh. Tubuhnya membeku, kesadarannya mulai kabur. Ia bersandar pada batu besar, gemetar hebat. Pikiran mulai melayang. Apakah aku akan mati di sini? Apakah aku tak bisa kembali pada Rian? Di saat itu, seakan terlihat bayangan Rian, berlari, tertawa, melambai-lambai memanggilnya. Cahaya mata putranya bagai lentera yang menerangi kegelapan hatinya. Ayah tidak boleh menyerah.
Ayah harus pulang. Pak Aris menggigit bibir hingga berdarah, memaksakan matanya tetap terbuka. Ia merayap naik, tangan dan kakinya terasa kebas, namun tekadnya tak pernah pudar. Setiap jengkal yang ia tempuh adalah bukti cinta yang tak terukur. Bagian 4. Cahaya di puncak. Pada hari ke-10, saat matahari mulai menampakkan sinarnya yang keemasan, Pak Aris tiba di puncak tertinggi. Di sana, di tengah hamparan bunga yang tak pernah dilihatnya sebelumnya, memancar mata air bening yang memancarkan cahaya lembut. Itulah air kehidupan. Dengan tangan gemetar, ia mengisi botol yang dibawanya. Air itu terasa hangat dan berkilau bagai permata. Saat itu juga, seluruh tenaganya seakan luruh seketika. Ia terjatuh berlutut, napasnya tersisa sedikit saja. Namun melihat botol itu terisi penuh, hatinya meluap bahagia. Ia berhasil. Demi putranya, ia berhasil. Perjalanan turun pun tak kalah berat. Tubuhnya hampir tak sanggup lagi berjalan. Ia terpaksa berjalan tertatih-tatih, kadang merangkak, memeluk botol itu di dadanya, seakan itu adalah harta paling berharga di seluruh dunia. Ia tak peduli lukanya, tak peduli rasa sakit yang menyergap sekujur tubuhnya. Yang ia tahu hanya satu, pulang ke Rian, pulang dengan cinta. Saat ia tiba di ambang pintu rumah, matahari baru saja terbenam. Pakaiannya hancur, tubuhnya penuh luka dan memar. Wajahnya pucat pasi, namun tangannya tetap memeluk botol itu erat. Rian yang sudah menunggu di jendela, seketika berlari menyambutnya. Matanya terbelalak melihat ayahnya yang seperti itu. Ayah, ayah pulang. Pak Aris tersenyum lemah, menyerahkan botol itu kepada putranya. Minumlah nak, semuanya akan baik-baik saja. Rian meminum air itu perlahan. Saat tetes pertama menyentuh bibirnya, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya perlahan kembali merona. Matanya berbinar, dan kekuatan yang hilang kembali pulih. Rian melompat berdiri, sehat dan segar kembali. Ia memeluk ayahnya erat sekali, penuh kasih sayang. Malam itu, Pak Aris berbaring lelah namun tenang. Rian duduk di tepi tempat tidurnya, membasuh luka-luka ayahnya dengan air hangat. Matanya berkaca-kaca menatap tangan ayahnya yang penuh bekas luka dan kasar namun terasa begitu hangat dan kuat. Pak Aris mengusap kepala putranya, berkata dengan suara lembut namun penuh makna. Lihatlah nak, tidak ada rintangan yang tak bisa dilewati jika hati dipenuhi cinta. Hutan berduri, sungai mengamuk, maupun gunung yang membeku, semuanya kalah oleh cinta seorang ayah. Karena bagiku, melihatmu tersenyum dan sehat adalah kebahagiaan terbesar yang layak diperjuangkan sejauh apapun. Rian mencium tangan ayahnya, lalu menyandarkan kepalanya di dada ayahnya. Terima kasih ayah. Rian mengerti. Rian akan selalu ingat, ayah telah mendaki gunung tertinggi di dunia, hanya agar Rian tetap bisa hidup dan tersenyum. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian. Cahaya bulan masuk melalui jendela, menyinari ayah dan anak itu. Di dalam hati Rian kini tumbuh sebuah pemahaman yang abadi. Cinta seorang ayah adalah kekuatan terbesar di dunia. Ia tak kenal lelah, tak kenal takut, dan tak pernah berhenti. Selamanya. Dan sejak malam itu, setiap kali Rian menatap ke arah puncak langit, ia selalu tersenyum penuh syukur. Karena ia tahu, di dunia ini ada cinta yang lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, dan lebih abadi dari waktu. Cinta seorang ayah kepada anaknya. Semoga dongeng ini menenangkan hati dan membawa mimpi indah. Apakah kamu ingin menambahkan sesuatu pada kisah ini?